يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun ceremai, yang jawab salamnya kurang ramai. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wallahu a'lam bihaqiqatihil murad. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala aidan al-ilmu asna sairil amal fahuwa dalilul khairi wal afdal. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Amin. walhamdulillahi rabbil Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, berkah kudrat iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kecil dan besar, nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Marilah kita panjatkan puja dan puji ke Dzatillahi Rabbi yang telah memberikan setiap kenikmatan kepada kita semua. Semoga kita ditambahkan nikmat iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Makhluqat, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Anam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi. dan tidak lupa kepada keluarganya, pada para sahabatnya, beserta tabi'in dan tabi'atnya yang turut tumut kepada ajarannya. Selaku kita semua, semoga diakui umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, yaitu syafaatul ummah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin.
Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Ibu Bupati Hajah Ana Mustika. Yang saya hormati dan saya muliakan Dr. Haji Purwanto. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Korwil 3 Campaka Cibatu. Yang saya hormati dan saya muliakan Bunda Sedasi MPD dan beserta pengawas Ibu Tuti Herawati SAG. Yang saya hormati Ketua 3 Kecamatan Campaka Bapak Cece Sumarna SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Cabang Campaka Bapak Said SPD. Yang saya hormati para guru-guru se-Kabupaten Purwakarta, khususnya para Kepsek kepala sekolah masing-masing SD, mobil khusus UPTDN SDN Cisaat, Bapak Ketua Kepala UPTD SDN Cisaat Bapak Saam Herdiana, beserta guru-guru dan staf-stafnya yang saya hormati dan saya muliakan. Yang saya hormati dan saya cintai para santri, santriwati. Semoga kalian semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan siswa dan siswi, santri dan santriwati yang soleh dan solehati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua di sini pasaran kitab kuning Safinatun Najah dengan diawali yaitu kalimat thayyibah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita gunakan pakai logat Jawa biar nanti dapat keberkahannya dari para ulama Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun. Ngawiti ngaji ingsun. Ing ikilah iki kitab. Ing ikilah iki kitab. Safinatun Najah. Safinatun Najah. Hale ngalap berkah. Hale ngalap berkah. Dak kang ngumpulaken. Dak kang ngumpulaken. Ing sakabe sifat. Ing sakabe sifat. Sifati Allah. Sifati Allah. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Kang maparin. Kang maparin. Nikmat gede. Nikmat gede. Ing dalam dunia. Ing dalam dunia. Sifati Allah. Sifati Allah. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Tur kang maparin. Tur kang maparin. Nikmat cilik. Nikmat cilik. Ing dalam akhirat pakot. pakot. Dengan kalimat bismillah kita akan memulai yaitu pasaran kitab kuning atau Safinatun Najah dengan bab yaitu Syurutul Jum'ah dan Arkanul Hubbatain. Karena dengan kalimat bismillah ini setiap kebaikan kita akan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kullu dibalin bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtab fahuwa azdam. Semoga mendapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faslun utawi iki lo pasal sawiji. Syurutul Jum'ati utawi pirang-pirang syarat Jumat iku sitatun binab. Angta kuna yenta ono yasi syurutul Jumat fi waktu zuhri ing dalam waktu zuhur. Angtu qama lan yenta ngadegaken jasi wong yusirut Jumat fi hitatil baladi ing dalam tengah-tengah pamukene negara. Wa angtu sholat lan yenta sholat jasi wong ing jamatan berjamaah. Wa ayakunu lan yenta ono yasi sholat Jumat iku arba'ina 40. Ahroron kang mada merdeka zukuran wong lanang baligin pada balik kabeh. Mustautinina kang imah-imah kabeh wa ala tasbiqoha lan yenta ora mihlakeun ya si Jum'ah wala tuqarrinaha lan ora ngabarengan ya si Jumat Jumatan ing Jumat kang weweneh.
Pitilkan balad ing dalam tengah-tengahnya negara. Alhamdulillah wa syukurillah, syarat Jumat itu yaitu ada 6 perkara. Yang ke-1, semua Jumat itu didirikannya, dilaksanakannya yaitu di waktu sholat duhur, ya, waktu duhur. Yang kedua, itu didirikannya fi hutbil baladi, yaitu Jumat itu di tengah-tengah perkampungan atau pemukiman. Ya, tidak boleh ada satu pemukiman, bahkan ada 4, ada 3, itu akan berkurangnya jamaah. Berjamaah yaitu jamaahnya sholat Jumat. Jadi di sini diterangkan harus pertengahan pemukiman, masjid besar, masjid jami, untuk berjamaah sekampung itu, atau misalkan satu RW. Yang ketiga, syaratnya Jumat itu adalah wa ayyakunu arba'ina, dan harus ada berjamaah itu 40 orang. 40 orang berjamaah. Walaupun misalkan nih ada kekurangan, kurang 1, berarti tidak mencukupi syarat Jumat. Bagaimana caranya dilaksanakannya hari Jumatan berjamaah walaupun kurang, tapi kita harus membalikan lagi sholat zuhur yang disebut dengan i'adah, balikan lagi ibadah karena kurang dari syarat berjamaah. Wa antu sholat jamaatan, dan sholat didirikan berjamaah. Ahroron yang merdeka, yang mempunyai rumah, yang baligin atau orangnya sudah balik. Balik itu kan dari perempuan, laki-laki 9 tahun dan laki-laki 17 tahun. Misalkan udah pada balik nih, anak kecil yang di bawah 9 tahun berarti belum balik, dia termasuk syarat Jumat. Mustautinina, yaitu harus yang mempunyai rumah-rumah. Misalkan di sini di kampung ada 40 rumah. Kalau bahasa kampung Sunda mah 40 suhunan. Nah, itu wajib melaksanakan sholat berjamaah di hari Jumat. Wala tuqarnaha, dan jangan bersamaan di waktu sholat berjamaah itu sholat Jumatnya harus kita harus mendahulukan, atau sunahnya berjamaah sholat Jumat itu ada kampung lain yang kampung lain, misalkan Cisaat dengan Tanjung Garut. Nah, kalau bisa itu paling pertama kita kejar, itu hukumnya sunah. Wa ayataqaddamaha, dan juga harus mendahulukan khutbatani, yaitu 2 khutbah. Jadi syaratnya Jumat itu harus mendahulukan dulu khutbah yang 2. Khutbah yang 2 biasanya kalau di kita kan habis ini beduk tok duk langsung azan. Allahu Akbar. Sudah selesai adzan. Nah, lalu kita ada semacam Bilal ya, membacakan, mengingatkan, yaitu tentang apabila berjamaah sholat Jumat ada yang bicara, ada yang mutakatik itu, dia akan hukumnya dibatalkan karena kedua khutbah ini sama dengan sholat 2 rakaat, yaitu di hari Jumat. Makanya tidak boleh bicara, apalagi tidak ini tangannya kemana-mana, gerak-gerak, harus khusyuk mendengarkan orang yang khutbah. Bagaimana Pak Ustadz?
Ada anak-anak, kita kan bawa anak di sini, misalkan hari Jumat, dia selalu muter-muter terus, bermain-main. Nah, kita bagaimana solusinya? Jangan sampai kalian bilang, jangan kalian main-main, berisik. Itu akan membatalkan kita. Dengan apa? Caranya dengan isyarat. Satu aja telunjuk, satu gini. Itu isyarat. Walaupun dia terus berisik, ya biarin aja. Yang penting kitanya yang sudah balik ini 40 orang jangan sampai yaitu berisik sambil membawa tongkat. Nah, yang tadi Bilal itu beliau langsung yaitu azan lagi, adzan yang kedua. Sudah azan, nah sudah, lalu seorang khatib membacakan khutbahnya. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Misalkan sampai selesai. Dan lalu khutbah yang keduanya duduk. Kan sudah selesai nih, duduk. Seorang khutbahnya duduk dan kita sunnah membacakan yaitu dengan doa Nabi Nuh alaihi salam. Dengan apa? Begitu duduk seorang khatib khutbah, kita berdoa. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairil fatihin. Dan juga diawali boleh salawat ayat Al-Ikhlas, surah Falaq, An-Nas dan Al-Fatihah kalau itu memang kemboroh dia. Nah, lalu berdiri lagi seorang khutbah, khatib membacakan khutbah yang kedua dan diakhiri dengan doa. Lalu seorang muadzin itu qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata makmum, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga seorang imam menengok ke belakang. Saupakum. Berjajarlah kalian semua, biar rapatkan barisan kalian semua. Kata imam, karena tidak boleh ada bolong-bolong, karena setan itu bersembunyi atau dia yang menempati yang bolong-bolong. Khususnya buat kaum Adam nih, buat pria yang wajib Jumatan ya. Nah, lalu imam di sana dengan niat Allahumma abdola matuti ibadika sholihin ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Di sana kalian membacakan surah An-Nas. Biar apa? Membacakan awal niat sholat Jumat membacakan surah An-Nas. Biar terhindar dari gangguan setan dan bisikan setan dan juga manusia. Minal jinnati wana. Sudah selesai baru usolli fardhu jum'ati rak'ataini mustaqbilal kiblati. Kalau imam ya imam. Kalau kalian makmum ya makmum. Allah. Kalau laki-laki di sini, kalau perempuan di sini. Misalkan ini kalau sholat ya, nggak mungkin kalau perempuan sholat Jumatan, karena di setiap Jumat itu diwajibkan untuk atas laki-laki. Allah di dalam hati. Sejak aku niat sholat Jumat 2 rakaat wajib jadi makmum karena Allahu Akbar. Nah, sesudah itu sama dengan membacanya seperti sholat 5 waktu, yaitu doa iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira sampai selesai. Lalu lanjutkan bismillahirrahmanirrahim dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata Imam Rabi'i makmum amin. Jangan kalian mendahulukan yaitu Rabbik firlinya. Jadi imam itu Rabbik firli, kalian bilang amin. Ya sesudah itu disunahkan yaitu salatnya itu surah Al-Ghasyiyah. Sudah bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasiyah dan sampai selesai dan gitu ya. Nah, sekarang tadi syaratnya khutbah itu ada 6 dan sekarang kita pasalnya yang ke ini adalah arkanul khutbatain ya. Arkanul khutbatain. Paslun utawi iki kula pasal sawiji arkanul khutbatain. Kalau rukunnya 2 khutbah itu ada 5. Yang ke satu hamdulillah, yaitu memuji kepada Allah. Yang tadi dibacakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asal ada kalimat hamdallah, muji kepada Allah. Itu adalah rukun khutbah. Yang kedua, pihima di dalam itu khutbah. Wasolat dan membaca solawat ala Nabi kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya solawat jangan asal solawat yang Allahumma sholli, jangan begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu paling sedikitnya solawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang kedua. Yang ketiganya wal wasiat dan berwasiat bitakwa dengan takwa. Jadi seorang khutbah wasiat dengan bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah intisalul ma'murat wazdinabul manhiyat. Yaitu intisalul ma'murat wazdinabul manhiyat. Jadi orang yang takwa itu adalah selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengerjakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya takwa. Berarti orang yang takwa itu sholat berjamaah, sholat 5 waktu, yang lain bertakwa itu adalah mengerjakan haknya Allah Subhanahu Wa Taala dan mengerjakan haknya hambanya yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Itu orang yang bertakwa. Nah, makanya seorang khutbah di sini rukun yang ketiga itu berwasiat dengan ketakwaan. Yang keempat, wa qiraati ayat, yaitu membacakan satu ayat minal Quran, dari Quran. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu ayat dalam Al-Quran, karena ini di bulan suci Ramadan, jadi membacakan ayat itu dalam surah Al-Baqarah. Wa doa yang kelima yaitu mendoakan lil mukminin, kepada orang-orang mukmin, wal mukminat, dan kepada orang mukmin perempuan. Jadi mendoakan mukmin dan mukminat fil akhirati, ing dalam atau di akhir khutbah. Allahumma
Allahumma ighfir misalkan, yang mendoakan aja, mendoakan orang-orang muslim dan muslimat. Oke. Jeda dulu. Masih. Nah, gitu ya. Jadi tadi syarat Jumat itu ada 6 dan juga rukun khutbah itu ada 5, 6 dan 5. Mudah-mudahan ini walaupun sedikit pembahasannya dari awal syarat Jumat dan rukun khutbah, semoga bermanfaat karena setiap laki-laki diwajibkan atas kalian dan saya juga untuk melaksanakan yaitu salat Jumat. Barangkali untuk siswa dan siswi ada yang mau bertanya tentang tadi pembahasan yang saya tadi udah dibahas dari kitab Safinatun Najah, walaupun sedikit, tidak terlalu dalam tentang syarat Jum'ah dan rukun Jumat atau rukun khutbah. Silakan ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, syarat khutbah itu jamaahnya harus 40 yang balik dan mungkin. Kalau misalkan kurang, apakah Jumatan syah atau tidak? Nah, alhamdulillah terima kasih banyak kepada siswi yang mau bertanya tentang Jumatan, walaupun siswi ini perempuan tidak Jumatan karena tidak diwajibkan perempuan berjamaah atau sholat Jumat. Ya, untuk di sini arba'innya yaitu 40 orang ya. Berjamaah 40 orang, satu imam jadi 41 ya. Nah, sah apa enggak kalau kurang dari 40 berjamaah sholat Jumat? Yaitu tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Karena syarat itu adalah mawajaba wastamaro, perkara yang wajib dan disyaratkan. Kalau ada syarat, tidak ada syarat berarti tidak sah. Bagaimana kita harus iadah, membalikan lagi sholat Jumat ke sholat zuhur 4 rakaat. Nah, itu pelaturan dari Rasulullah, dari kitab-kitab. Jadi 40 kurang itu harus iadah, balikan lagi Jumatannya diganti dengan sholat zuhur. Terima kasih kepada siswi yang selalu bertanya. Semoga bermanfaat. Walaupun pertanyaan salah, mohon dimaafkan. Silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan bertanya tentang membacakan khutbah. Seorang khutbah membacakan khutbah dan jamaahnya pada tidur semua. Ya, pada tidur. Sah apa enggak? Nah, biasanya kalau nikah itu banyak tidur karena saking enaknya diceramahin sambil gini tunggu dulu tidur. Nah, di sini tidur itu yang membatalkan itu ada 2. Tidur yang tetap tidak berubah itu tidak batal wudunya, berarti tidak batal atau di dalam mendengarkan khutbahnya. Kalau bisa mah misalkan nih di dalam khutbah kita paksain aja jangan tidur ya, karena itu tidur itu mau kemana kan udah kayak orang yang meninggal, setengahnya meninggal, jadi tidak ingat tidur itu ya, tidur karena akan membatalkan jadi khutbahnya itu. Terima kasih, semoga jawaban ini bermanfaat. Silakan ada lagi yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kenapa wanita tidak boleh sholat Jumat? Nah, pertanyaan yang baru saja, kenapa perempuan atau wanita tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah? Jawabannya tinggal saya dari Rasul, yaitu ta'abudan. Ta'abudan itu apa? Ya dari saya di Rasulnya sudah laki-laki, kita tidak akan bisa merubah. Kok Jumatan jadi perempuan ya, gitu. Jadi itu tidak diwajibkan untuk perempuan sholat berjamaah Jumat. Kita jangan ikut aja. Pak Ustaz, saya mah pengen ganjarannya di bulan Ramadan nih, pengen besar seperti laki-laki. Jangan. Karena tidak diwajibkan sholat Jumat. Kalau perempuan ya sudah sholat zuhur aja 4 rakaat. Terima kasih banyak kepada para santri dan santriwati dan para guru-guru semua se-Kabupaten Purwakarta,
dan juga untuk pemirsa Linuhung TV, terima kasih banyak yang sudah hadir dan nyimak. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Linuhung TV Purwakarta. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.